kita semua bersuka cita sore hari ini, amin. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai saat sore hari ini, kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami akan beribadah Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang beracara dalam ibadat kami Tuhan. Dan biar Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh mengalami Engkau Tuhan, kami boleh masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari sembah Dia, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, haleluya. Yara 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 bashikara yara yara bashe, hina mata kara yara yara bashikara yara yara bashane, yara 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 bashikara yara yara bashe. Mari naikkan ucapan syukur. Yara 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 bashikara yara yara bashe, yara bashikara yara yara bashane. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah.
turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu. Mari dengan penuh ucapan syukur katakan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kau Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang supaya bangkit berdiri sama-sama katakan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kau Bapa yang baik. Terima kasih setia, Kau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Teman-teman, kita sebelum masuk lebih lagi untuk memuji Tuhan, boleh kita fellowship kanan kiri. Katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Sebab kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Kau dahsyat Tuhan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Yang bersuka cita sorakan. Hallelujah. Say, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Teman-teman semua, kita mau bersuka cita sebab Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita menari buat Tuhan. Sama-sama katakan, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Kau dahsyat Tuhan, yang bersuka cita, sorakan haleluya, haleluya. Sebab hari ini hari yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yang diberkati Tuhan, sorakan haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam
teman-teman semua boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat keluarga yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan kalau Kau boleh tempatkan kami Tuhan sore hari ini di gereja ini. Kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Biar momen sore hari ini Tuhan, satu kerinduan kami ingin menyembah-Mu, kami ingin meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Oh, begitu dalamnya kasih-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur
Saudara, saya undang semuanya bangkit berdiri, sama-sama katakan Engkau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Dalam sorga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kalau sore hari ini kami boleh ada, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Nyatakan kuasa-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Kami perlu kuasa-Mu, karena kami tahu hidup kami tanpa kuasa Tuhan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Berfirmanlah buat setiap kami. Kami pulang dari tempat ini, kami percaya hidup kami gak akan pernah sama lagi. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk semua, shalom. Bagaimana kabarnya semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya.
Ini kali pertama nih saya melayani di Gereja Bethel Indonesia, New Life Community, ya kan. Ya kasih tepuk tangan dong, ya kan. Terima kasih nih buat kepercayaannya Kak Sportman ya. Perkenalkan nama saya Dieter Nicholas, katakan sama-sama Dieter. Ya itu bukan nama orang Indonesia, itu nama orang Jerman tuh ya. Jadi kalau teman-teman tahu ada seorang teolog Jerman namanya Dietrich Bonhoeffer. Nah nama saya diambil dari nama itu. Istri satu, anak baru satu. Saya tinggal di Harmoni, ya Jakarta Pusat, bergereja juga di Harmoni Jakarta Pusat. Ada orang Jakarta Pusat di sini? Oh, ada begitu banyak pasukan Cina Kota di sini. Oh, ini bukan Chinese ya. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Teman-teman setuju nggak dengan saya bahwa hari-hari ini tuh ya ada begitu banyak orang ya, saya juga maksudnya ngobrol-ngobrol dengan begitu banyak hamba Tuhan. Ada begitu banyak kekristenan hari-hari ini, mereka hanya membangun kekristenan mereka tuh hanya di kulit aja. Ya, mereka nggak pernah membangun kedalaman. Yang paling penting dari sebuah bangunan itu bukan tampak luar. Yang paling penting dari sebuah bangunan itu adalah apa yang ada di dalam, apa yang tidak kelihatan. Yang paling penting adalah fondasinya. Di mana fondasi kita nggak kuat, di mana fondasi kita nggak dalam, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bangunan yang kita mau bangun setinggi apapun, kalau fondasinya nggak kuat, maka bangunan itu bisa miring, teman-teman. Di sini ada yang pernah lewat jalan tol MT Haryono. Ya, kalau teman-teman dari arah Citraland, Taman Anggrek ke arah MT Haryono, di sebelah kanan tuh ada sebuah bangunan menjulang tinggi. Ya, bangunannya kalau kita lihat dari luar tuh seperti bangunan kota Roma. Ya, ada patung-patung begitu megah luar biasa. Mungkin bangunan itu ada kali 40 lantai. Ya, tapi bangunan itu hari ini tidak berpenghuni. Dan konon katanya banyak hantunya. Jadi kalau ada bikin ya acara-acara yang ada hantu-hantunya ya di tempat itu. Tahu ya namanya ya. Namanya Menara Saidah. Ya. Jadi bangunan yang hebat, bangunan yang luar biasa. Ketika fondasinya nggak kuat, hanya tampilan luarnya doang yang bagus, bangunannya miring. Teman-teman mau nggak dikasih pinjem gratis gereja di sono lantai 40? Hah? Mau nggak kasih pinjem di sono? Nggak ada liftnya. Kenapa? Kalau bangunannya miring, lift nggak bisa naik. Lift bangunan itu dia mesti presisi dengan bangunannya. Bayangin, makanya kosong hari itu. Ya, bangunan itu. Nah, jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen yang kayak begitu. Orang-orang Kristen yang nggak dalam. Orang-orang Kristen yang hanya tampilan luar aja. Hari ini bangun kedalaman. Supaya apa? Ya, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Angin-angin pengajaran hari-hari ini kan begitu masif ya, apalagi dengan adanya YouTube, dengan adanya media sosial, hari ini kita harus memperlengkapi kehidupan kita dengan hal-hal yang mendalam. Oke, kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Filipi 3, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Waktu Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, kemudian Paulus berkata bahwa ada begitu banyak hal yang dia bisa banggakan dalam hidupnya. Oke, kalau ada orang yang suka bermegah, Paulus lebih lagi. Ada begitu banyak hal yang Paulus bisa bermegah. Ya, apa aja itu? Coba kita baca sama-sama. Filipi 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10. Kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ayat yang keempat. Mulai dari ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi kalau ada orang yang bisa bermegah atas hal-hal yang kelihatan, yang tampak di luar doang, Paulus juga banyak yang bisa dia banggakan. Apa aja yang Paulus banggakan? Ayat yang kelima, firman Tuhan katakan apa? Disunat pada hari ke-8. Apa yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Filipi? Bahwa dia ingin sampaikan bahwa dia ini bukan orang Yahudi abal-abal. Dia ini orang Yahudi tulen, asli. Ya, orang Yahudi itu disunat hari ke-8. Yesus Kristus disunat hari ke-8. Orang Yahudi asli disunatnya hari ke-8. Kalau orang Yahudi menikah dengan bangsa lain, jadi campuran, jadi Samaria, terserah mau disunat hari keberapa. Orang Yahudi asli disunatnya hari ke-8.
Ada hal yang bisa dia banggakan keasliannya, ya. Dari bangsa Israel, dari apa? Suku Benyamin. Ya, kenapa dia bangga dengan suku Benyaminnya? Karena sejarahnya, kita mengerti bahwa bangsa Israel itu pernah terpecah menjadi dua. Kerajaan yang utara terdiri dari 10 suku, kerajaan yang selatan terdiri dari 2 suku. Sukunya itu suku Yehuda, oke? Nah, suku Benyamin dalam perjalanannya itu mereka kemudian tetap setia kepada suku Yehuda. Itu sebabnya kenapa suku Benyamin itu dianggap suku yang elit. Suku yang ternama, suku Benyamin. Paulus dari suku apa? Suku Benyamin, dari suku yang sangat elit. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi Paulus itu bukan orang sembarangan. Paulus itu orang Yahudi yang masuk dalam komunitas Yahudi. Komunitas Farisi. Orang yang masuk dalam komunitas Farisi adalah orang-orang pinter, orang cerdas, orang yang tahu agama, orang yang punya pengaruh, itu orang Farisi. Hukum Musa itu ada berapa? 10, tapi sama orang Yahudi dibikin 613 hukum. Dan mereka hafal titik koma dan mereka melakukannya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Bahkan Paulus itu masuk golongan elit dari orang Farisi, yaitu Sanhedrin. Ya, orang Farisi yang masuk Sanhedrin itu biasanya jenggotnya panjang-panjang, guys. Ya, gelarnya itu mungkin udah profesor doktor. Tapi Paulus di usia yang sangat muda menjadi anggota ke-6.000 dari Sanhedrin. Jadi ini orang luar biasa banget nih, ya kan? Ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan begini, ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 1, ayat yang ke-6. Tentang kegiatan, apa katanya? Aku penganiaya jemaat. Jadi Paulus itu bukan orang yang aktif di organisasi, hanya sekedar duduk di belakang meja, menggerakkan massa dari belakang meja, bukan. Paulus itu aktivis. Orang yang turun ke jalan, menggerakkan massa, ya kan? 2, 1, 2. Wes, ya kan? Tuh kalau zaman sekarang tuh Paulus ya kayak ya itu dah. Ini Paulus nih penganiaya jemaat, betul gak sih? Ya, orang kejam, orang jahat. Itu hal yang bisa dibanggakan sama Paulus. Dia penganiaya jemaat. Bahkan dikatakan begini, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kita bisa bayangkan betapa Paulus itu begitu luar biasa keagamaannya, begitu radikal keagamaannya. Tidak ada satupun hukum yang dia lewatkan. Dia tidak bercacat dalam menjalani hukum-hukum Yahudi. Yang mengerti katakan amin. Ini sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan apa? Alkitab katakan begini, tetapi, katakan sama-sama tetapi. Tetapi itu apa? Itu tulisannya. Saya nanya tetapi itu apa? Tetapi itu adalah sebuah kalimat yang ditaruh untuk melemahkan kalimat sebelumnya kan. Setuju gak? Dieter Nicholas, keren, tapi pelit. Berarti kerennya hilang, tinggal pelitnya. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi tetapi itu menghilangkan kalimat sebelumnya, yang mengerti katakan amin. Kalimat yang sebelumnya Paulus katakan apa? Wah, tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi, aku orang Ibrani asli, orang Yahudi disunat hari ke-8. Begitu banyak hal yang Paulus bisa banggakan. Masuk ayat yang ke-7 dikatakan apa? Katakan sama-sama, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lihat ya, semua hal-hal lahiriah, semua yang bisa dia banggakan, semua pendidikannya, semua keagamaannya, gak ada artinya waktu dia berjumpa dengan satu pribadi yang namanya Yesus Kristus.
Bahkan ayat yang ke-8 dari Filipi 3, firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama. Filipi 3 ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Jadi apa yang dulu dianggap kebanggaan sama Paulus, sekarang rugi. Sekarang sampah. Halo? Engkau anak-anak muda, dalam hidup apa yang kau kejar? Duit? Kalau engkau lebih kejar duit daripada Kristus, bodoh kau. Kejar Kristus, duit akan mengikuti. Ya lumayan satu orang daripada nggak ada ya kan. Orang ya kan. Kejar Kristus, duit akan mengikuti. Itu engkau nggak perlu kejar-kejar berkat. Berkat yang akan kejar engkau. Betul nggak? Makanya ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan apa? Ayat yang ke-9 demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama. Ayat yang ke-9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10 lebih keren lagi nih. Ya, kita baca sama-sama ayat yang ke-10. Ini dahsyat nih. Kita baca sama-sama ayat yang ke-10. Ya. Baca 1, 2, 3. Keren gak? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam ini kalau pelayanan main-main handphone begini nih agak lama nih. Dalam apa tuh? Dalam kematiannya. Halo? Penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dahsyat. Pertanyaannya, keinginanmu apa keinginanmu? Keinginan orang Kristen zaman now apa? Yang ku kehendaki ialah dompet gak pernah kosong Tuhan. Terus terisi, mengalir dengan derasnya. Iya kan? Kehendakmu apa kehendakmu? Tuhan, kalau boleh pasanganku seperti gitar Spanyol Tuhan. Dahsyat, ya kan? Ya, anak-anak muda kehendaknya apa sekarang? Keinginannya, punya keinginan nggak? Kak Dieter mau nanya, punya keinginan nggak? Keinginan kita apa? Sukses, berhasil, dahsyat, kaya, luar biasa. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Keinginan orang Kristen zaman now sangat tidak berkualitas sama sekali. Kalau kamu mau kaya, nggak perlu percaya Yesus, cukup ke Gunung Kawi. Setuju nggak? Kak Dieter mau nanya, orang di luar sana yang nggak percaya Yesus banyak nggak yang kaya dari kita? Banyak. Yang lebih cerdas dari kita? Banyak. Orang di luar sana yang nggak percaya sama Yesus, yang lebih hebat daripada orang Kristen banyak nggak? Banyak. Ngapain kalau kita percaya Yesus? Halo? Kita percaya Yesus karena kita mengerti bahwa di dalam Yesus ada kebenaran yang sejati dan kebenaran yang sejati akan membuat engkau hidup semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Engkau punya kualitas dan karakter Kristus dalam kehidupanmu. Itulah yang paling penting. Amin. Itu dia. Kalau kamu punya kualitas Kristus, kalau kamu punya karakter Kristus, kamu punya bobotnya Kristus, waktu engkau ada di marketplace, engkau bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada akhirnya promosi akan datang dengan sendirinya. Uang akan datang dengan sendirinya, ya mengerti, katakan amin. Masalahnya adalah kita salah pengejaran. Yang kita kejar akibat, kita gak pernah mengejar tujuan. Halo? Masih makan nasi semua di sini. Tujuan kamu makan nasi adalah untuk
Kalau kamu mau jawab tujuan kamu makan nasi hanya untuk kenyang, bayangin ya, kamu makan aja tujuannya salah. Kalau kamu makan hanya untuk kenyang, maka kamu akan makan jam berapa aja dan kamu akan makan apa aja. Besi dikecapin, lu sikat. Benar ya? Hah? Waduh babi lu dahsyat, jam berapa ya kita sikat semua. Kenapa? Salah tujuan. Tujuan makan untuk hidup. Tujuan makan untuk sehat. Bahwa pada akhirnya nanti kenyang, itu bukan tujuan. Kenyang itu adalah akibat. Kejar yang menjadi tujuan, maka akibat akan mengikutinya. Nabung di bank, dapat payung. Jangan kejar payungnya, blow on. Yang mengerti katakan amin. Iya kan, nabung dulu di bank, bahwa pada akhirnya setelah kamu nabung di bank bawa pulang payung, itu hanya akibat, setuju? Itu dia. Kok jadi begini ya, gak apa-apa ya. Khotbah akhir zaman memang mesti begini. Ya kan? Ya. Yang penting kan keselamatan cuma ada di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Ada amin? Haleluya. Betul ya? Itu dia. Jangan hanya sekedar membangun kekristenan kita hanya di kulit doang. Hanya di tampak luar doang. Bangun kekristenan kita sampai pada dasar yang paling dalam. Filipi 3 ayat yang 10, baca ini sekali lagi, coba naik ke atas bro, Filipi 3 ayat yang 10. Ya, yang ku kehendaki ialah, apa katanya? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Berapa hari yang lalu kan kita memperingati kebangkitan Kristus kan? Halo? Katakan sama-sama, kuasa kebangkitannya. Ya, kalau teman-teman mempelajari firman Tuhan, ada dua kata kuasa di dalam bahasa asli Alkitab. Yang pertama dipakai kata exousia. Katakan sama-sama exousia. Nah, ini udah monyong, udah bener nih. Musik kayak ikan mas koki memang. Exousia itu artinya apa? Exousia itu artinya otoritas. Waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan berikan kuasanya dalam hidupmu. Tuhan angkat engkau menjadi anak-anaknya. Tuhan berikan otoritasnya kepada engkau. Itu apa namanya? Yes, ya. Kata yang kedua dari kuasa itu dipakai kata dunamis. Katakan sesama dunamis. Nah, kata kuasa di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 nggak dipakai kata exousia, dipakai kata dunamis. Nah, dari kata dunamis kita dapat 3 pengertian di sini. Teman-teman siap belajar? Pengertian yang pertama dari kata dunamis, kita dapat kata ini, dinamit. Katakan sama-sama dinamit. Dinamit artinya apa? Artinya begini, ketika engkau mengalami kuasa kebangkitan, maka power Tuhan itu, kuasa Tuhan itu terinstall dalam kehidupanmu. Dan waktu engkau mengalami kuasa dunamis, maka kuasa itu akan membuat engkau menjadi orang-orang yang powerful. Pernah lihat benda dinamit? Hah? Bendanya kecil, tapi daya ledaknya luar biasa. Bagaimana cara orang bikin jalan di gunung? Dipacul. Percayalah, kau pacul gunung sampai tanganmu ototnya segede kepala, nggak bakalan bisa bikin jalan, betul nggak sih? Orang di atas gunung bikin jalan caranya adalah pasang aja dinamit, maka apa yang terjadi? Gunung bisa rata bikin jalan. Yang mengerti katakan haleluya. Bagaimana caranya bangunan-bangunan yang tinggi bisa dirobohkan? Bagaimana caranya? Pasang dinamit di fondasinya, meledakin dinamit, bendanya kecil, daya ledaknya luar biasa. Maka apa yang terjadi? Bangunan yang tinggi akan roboh. Nah, kuasa itu diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kuasa itulah yang memberikan kemampuan kepada engkau untuk engkau hidup benar di dunia yang jahat ini. Kuasa itulah yang memampukan engkau untuk hidup kudus di hadapan Tuhan di dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Coba lihat samping kanan, samping kiri. Lihat wajahnya. Mampu gak kira-kira hidup kudus? Hah? Kalau ngelihat dari wajah kayaknya agak berat nih. Betul gak? Kalau ngelihat dari wajah, ya kan? Tapi apa yang membuat Kaditer optimis bahwa teman-teman di NLC mampu menjaga kekudusan dengan baik? Karena ada apa? Karena ada kuasa dunamis.
ada di dalam kehidupanmu. Yang mengerti katakan haleluya. Kuasa inilah yang memberikan kemampuan dan kekuatan kepada engkau. Sakaria 4 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama. Sakaria 4 ayat yang ke-6, perjanjian lama nih Sakaria nih. S-A-K, Sakaria. 4 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Ya, dari ayat ini kita, tahu dong lagunya dong. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan kekuatanku. Tahu lagu itu? Iya. Itu inspirasinya datang dari mana? Datang dari sini. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ketika roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka begini, setinggi-tingginya gunung, setinggi-tingginya bangunan, setebal-tebalnya tembok, mampu engkau lewati karena Tuhan menyertai engkau. Yang mengerti katakan amin. Bahkan di dalam ayat yang ke-7 dari Sakaria pasal yang ke-4, ini jarang yang dibahas nih ayat yang ke-7 ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ada amin? Siapa di sini yang pernah pergi ke Israel? Sorry nih, salah nanya nih. Pertanyaannya gini aja yang lebih enak. Yang punya kerinduan sampai ke tanah perjanjian. Yang punya kerinduan, ya kan? Ya, coba katakan sebelah kanan sebelah kiri ya. Yang mengangkat tangan pergi. Iya, ya. Iya. Percaya dengan iman, ya. Ke Israel itu bukan karena lu punya duit. Ke Israel itu karena panggilan. Ada amin? Ya, Kak Dieter nggak pernah bisa punya duit pergi ke Israel. 7 kali berangkat, bro. Nggak pernah bayar. Ya, tapi jangan beriman model kayak begitu. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Nabung. Ntar lama-lama bisa pergi. Ya. Kalau kalian ke Israel ya pastikan diri kalian ya pergi ke Mesir ya. Kalau kalian nanti sampai di Mesir itu ada tempat favorit orang Indonesia, namanya gereja sampah. Kenapa namanya gereja sampah? Ya karena banyak sampahnya. Itu dia, ya kan? Jadi teman-teman mesti mengerti orang-orang Kristen yang ada di Mesir itu mereka diisolir. Mereka nggak boleh kerja-kerja di pemerintahan, mereka nggak boleh kerja-kerja yang halal-halal tuh mereka nggak boleh. Orang Kristen di Mesir kerjaannya cuma satu, mereka itu ngumpulin sampah satu kota Kairo. Tapi yang luar biasa itu perputaran uang hasil ngangon-ngangon sampah itu jumlahnya besar sama sekali. Tuhan menyatakan kuasanya. Orang percaya di Mesir sekalipun pekerjaannya cuma ngumpulin sampah, tetapi nggak ada mereka yang tinggal dalam kemiskinan. Orang-orang Kristen yang ada di Mesir hidupnya itu menengah ke atas semua, padahal cuma ngumpulin sampah. Tapi bukan itu yang mau gue ceritain, iya kan? Kalau kalian nanti sampai ke sana, bus nyampe, ya kan kalian akan turun, kalian akan naik sedikit ke atas bukit. Nyampe di atas bukit, kalian akan terkesima dengan gereja sampah. Ini gereja teman-teman, ini gereja tuh bangunannya tuh bukan dari tembok, apalagi gipsum. Kalau kita kan gipsum, mungkin ini gipsum nih ya kan. Bangunannya tuh terbuat dari batu alam. Bener-bener di puncak gunung itu ada cowakan, itu dibikin dari batu gunung, tempat duduknya dari batu gunung, itu luar biasa. Nah, siap dengar cerita gak nih? Enggak, kalau gak siap kita udahan aja nih, udah berapa menit nih? Hah? Hah? Siap? Nah, jadi kenapa bisa terjadi cowakan itu? Terjadinya karena suatu hari ada seorang khilafah muslim menguasai Mesir. Mesir dikuasai oleh pemimpin Islam, oleh sebab itu semuanya mereka beragama Islam. Nah, khalifah Islam ini kemudian muslim ini mereka mau mengusir orang-orang Kristen yang tinggal di Mesir. Maka dipanggillah para pemimpin-pemimpin Kristen dikumpulin dalam istananya. Nah,
Khilafah Muslim ini punya teman, tadinya Kristen karena pemerintahannya udah berganti agama, dia jadi Muslim. Dan dari temennya inilah kemudian Khilafah Muslim ini tahu kalau di dalam Alkitabnya orang Kristen ada ayat firman Tuhan yang berbunyi, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka imanmu itu bisa memindahkan gunung. Makanya waktu dia berhadapan dengan para pendeta, pemimpin-pemimpin agama Kristen, kemudian apakah kalian percaya kalau Alkitab kalian adalah firman Allah? Mereka percaya. Kalau kalian percaya Alkitab kalian adalah firman Allah, sekarang buktikan. Dia buka Alkitab Matius 17 ayat yang ke-20. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka imanmu itu bisa memindahkan gunung. Hari ini saya berikan waktu kepada kalian 3 hari untuk pindahkan gunung yang ada di depan kita dengan imanmu. Kalau dalam kurun waktu 3 hari engkau tidak bisa memindahkan gunung dengan imanmu, opsi yang pertama, kalian harus keluar dari Mesir semua. Kalau nggak mau keluar dari Mesir, opsi yang kedua, kalian harus jadi mualaf semua. Kalau opsi pertama nggak mau, opsi kedua nggak mau, opsi ketiga, maka pedang yang akan berbicara. Kamu akan dibantai habis semua, dibunuh habis semua. Dikasih waktu berapa hari? Cuma 3 hari. Pemimpin gereja kumpulin semua orang, mereka doa cari wajah Tuhan. Mereka mengerang kepada Tuhan. Tuhan kasih impresi kepada pemimpin gereja. Itu Tuhan berkata begini, cari di seluruh Mesir orang yang taat dengan firman Tuhan dan yang matanya cuma 1. Matanya berapa? 1. Mereka cari seluruh Mesir. Orang yang taat dengan firman Tuhan dan yang matanya cuma 1. Ketemu orangnya, namanya Simon. Simon adalah seorang penyamak kulit. Dia adalah seorang yang taat. Ya, kenapa matanya 1? Karena sepatu zaman sekarang kan beda dengan sepatu zaman dulu ya. Sepatu zaman dulu kan pakai kulit, penyamak, pakai tali-tali. Yang mengerti katakan amin. Jadi satu hari waktu Simon lagi masangin sepatu sama perempuan, ya kan. Ini sorry ya, tiba-tiba waktu Simon lagi masangin, aurat dari wanita itu kelihatan sama Simon. Simon tidak melihat dengan sengaja. Waktu dia lihat aurat wanita tersebut, dia ingat firman Tuhan yang berkata, kalau matamu tidak membuat engkau masuk dalam kerajaan Allah, cungkilah matamu. Jadi teman-teman tahu kenapa Simon matanya cuma 1? Dicungkil sendiri teman-teman. Waktu pemimpin gereja berkata, Simon, kamu harus ikut dengan kami karena di tangan kamulah krisis di bangsa kita akan selesai. Simon berkata, siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Enggak Simon, Tuhan udah ngomong kepada kami bahwa di tangan engkau lah krisis kita selesai. Dan apa yang Simon lakukan? Simon berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada Simon. Simon kumpulkan seluruh orang Kristen satu Mesir. Mereka bergandengan tangan di depan gunung yang harus pindah dengan iman mereka. Dan mereka berteriak, ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Mereka teriak 100 kali, tidak terjadi apa-apa. 200-300 kali tidak terjadi apa-apa. Mereka teriak 399 kali tidak terjadi apa-apa. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Doer-doer itu bibir deh kan. Tapi waktu mereka teriak yang ke-400 kali, ya Tuhan kasihanilah kami. Maka apa yang terjadi? Hari itu Mesir mengalami gempa bumi yang sangat hebat. Waktu Mesir dilanda gempa bumi, maka apa yang terjadi? Gunung yang tadinya ada di pinggiran kota Kairo, itu berpindah ke tengah kota Kairo sepanjang 3 kilometer. Tam. Makanya gunung itu hari ini namanya Gunung Mukatam. Kalian tahu kenapa gunung namanya Mukatam? Karena waktu pindah bunyinya tam. Ini kisah nyata nih bro. Karena perpindahan gunung itulah dari pinggiran ke tengah kota Kairo. Ujungnya ada cowakan yang mereka jadikan gereja. Waktu khilafah muslim melihat dengan mata kepala mereka sendiri, gunung itu pindah dengan iman orang Kristen. Maka apa yang terjadi? Hari itu khilafah muslim percaya kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Wah, itu pemerintahannya goncang teman-teman, ya. Akhirnya dia tinggalkan kerajaannya, dia kemudian pergi ke padang gurun menjadi orang Kristen sampai dia mati, teman-teman. Dan Kak Dieter mau kasih tahu, kalau kekristenan hari ini masih ada di Mesir karena peristiwa gunung yang berpindah itu. Gue cuma mau kasih tahu begini, gunung aja Tuhan pindahin, apalagi cuma masa lalu, bro. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus dong. Gunung aja Tuhan pindahin. Makanya nanti kalau ke Mesir, nah nanti tour guide lokalnya pasti akan cerita sama seperti Kak Dieter cerita. Ya, jadi nggak usah kaget lagi. Yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Yang kedua, dari kata dunamis kita dapat kata ini, dinamo. Katakan sama-sama dinamo. Teman-teman tahu dinamo? Ya, gua nggak tahu nih milenial nih ya. Ini kan milenial nih. Apa nih? Generasi apa nih? Milenial gue ya, berarti di bawah gue nih ya Z ya. Tapi bukan baby boomer ya, tidak ada baby boomer. Dulu zaman waktu gue masih remaja bro, nyokap gue tuh punya sepeda namanya sepeda mini. Sepeda mini itu dipasangin lampu bro. Lampu itu bisa nyala. Kenapa bisa nyala? Karena ada dinamonya di situ. Jadi dinamo itu adalah sebuah benda yang bisa membuat gerakannya tuh konstan dan konsisten. Kalau gerakannya konstan dan konsisten, maka apa yang terjadi? Maka dia bisa menghasilkan cahaya. Itu sebabnya kenapa dalam kehidupan ini kita perlu mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan datang ke gereja cuman pelanga-pelongo. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Lu jangan pelanga-pelongo di gereja. Gereja tuh nyembah Tuhan. Ngalami Tuhan, jangan bengong. Halo? Alami Tuhan, kalau kamu datang ke gereja cuman bengong, pergi blow on, pulang tambah blow on ntar. Gak apa-apa ya kayak ini anak muda memang mesti digas begini. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau ngejar mereka nih? Halo? Benar. Karena pada waktu engkau mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa itulah yang akan membuat engkau konsisten dalam kehidupan. Itulah yang membuat engkau kuat, itulah yang membuat engkau apa yang kau ucapkan sama dengan apa yang kau lakukan. Halo? Engkau gak akan bimbang dengan apapun juga. Engkau mau diberkati, engkau belum diberkati. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Wes, orang Kristen kan masalahnya zaman now kan nggak gitu ya kan. Kalau nyanyi itu luar biasa. Ku mau cinta Yesus selamanya, asik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lanjut. Walaupun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau di gereja, ku tetap cinta Yesus. Iya kan? Orang Kristen zaman now kan kalau nyanyi itu sampai jinggit bro. Ini kalau bisa langit-langit dipegang sama dia. Udah dahsyat ya kan, nyanyinya mah dahsyat ya kan. Begitu pulang kena badai. Tuhan. Berat. Apalagi kalau putus cinta. Kak Dieter, banyak tuh anak muda kayak, Kak Dieter tolong, kenapa lu sawan lu? Lu kenapa bro? Tuh gue udah gak tahan lagi. Rasanya, gak kuat. Kenapa? Jadi naik darah dah gue, kan udah begitu ya kan. Lu kenapa? Kak Dieter, gue gak nyangka. Lukas kayak begitu. Lukas. Tenang bro, ya kan? Tenang sister, Lukas mengecewakanmu, masih ada Matius, Paulus dan yang lain. Ya kan emang murid Yesus Lukas doang, bener gak? Hah? Ada yang lebih parah lagi, Kak Dieter, Lukas udah melukai hati aku. Paulus juga, apalagi si Matius. Kalau begini caranya, biarlah gue menikah sama Somat bin Abdullah. Ya, Somat bin Abdullah. Jangan tukar imanmu dengan Somat guys. Halo? Apapun yang terjadi, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Yesaya 40 ayat yang ke-30, udah ayat yang terakhir dah. Masih kuat gak nih dengar firman Tuhan nih?
Masih ya? Coba, Yesaya 40. Wah, udah 35 menit loh. Nggak berasa nih. Udah ayat-ayat terakhir dah. Baca, 1, 2, 3. Katakan sama-sama, orang-orang muda. Teman-teman tahu nggak perbedaan yang paling kelihatan antara orang muda dengan orang tua kelihatan di apanya? Hah? Kelihatan dari kekuatan fisiknya kan? Setuju nggak? Saya tinggal di kota tuh di apartemen lantai 19. Lantai berapa? Itu kalau apartemen gempa, kita turun kan nggak boleh pakai lift bro, mesti pakai tangga darurat. Saya tinggal sama mertua saya usia 78 tahun. Menurut kalian, nenek-nenek 78 tahun kuat nggak turun dari lantai 19 ke lobi? Kalau gempa mah kuat bro. Percayalah ya. Kalau udah gempa ya. Wah, itu tangga juga 3 langsung lewatinnya. Kan? Tapi begitu sampai lobi mesti panggil ambulan. Napas buatan ya kan. Kalau nggak pingsan nih semaput ya kan. Nggak kuat, betul nggak sih? Orang tua nggak kuat. Kekuatannya terbatas. Tapi menurut kalian, Dieter Nicholas. Dari lantai 19 sampai lantai lobi, menurut kalian kuat nggak Dieter Nicholas turun ke bawah? Jangankan turun, naik lagi juga gua kuat guys. Lihat dong, betul nggak? Kenapa? Karena orang muda punya kekuatan fisik. Tapi kenapa Alkitab berkata orang-orang muda yang katanya punya kekuatan fisik menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung? Halo? Katanya kuat tapi lemes. Katanya kuat tapi lelah. Ini kita ada di mana nih? Gua tahu gereja. Lokasinya di mana maksudnya? Oh, Kuningan. Ya kan enak ngomong gitu kan. Ini semua mata lihat saya. Saya tahu mata saya kecil tapi udah lihat aja deh. Siap? Kalau kalian jalan kaki dari Kuningan City, tujuan kalian itu Taman Anggrek. Oke? Kalau kalian jalan kaki dari Kuningan City, tujuan Taman Anggrek, sampai di ITC Kuningan, lu udah capek, ada yang salah sama jantung dan paru-paru lu pas itu. Masa baru sebentar udah capek? Setuju gak? Kalau kamu jalan dari sini ke Taman Anggrek, sampai di Sudirman City Walk capek, wajar, jauh. Setuju? Tapi baru jalan dari sini sampai Kuningan City, udah capek. Cek jantung, cek paru-paru. Kebanyakan babi pasti lo orang nih. Hah? Masa jalan sedikit udah capek bro? Katanya orang muda, katanya kuat. Masa pelayanan baru sekali kebaktian. Capek kok, ya ampun. Gimana gua yang bisa 5 kali kebaktian satu hari Minggu? Orang-orang muda harusnya gak capek. Setuju gak? Tapi kenapa capek, lesu, lelah? Ayat 31, ini ayat yang terkenal nih. 31 nih ayat terakhir dah. Habis itu kita selesai, 39 menit nih. Baca, 1, 2, 3. Ulang, apa? 1, 2, 3. Katakan sama-sama. Tetapi itu apa? Kalimat sebelumnya. 30 orang-orang muda menjadi letih dan lesu. 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka sumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan sama-sama, menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu gimana sih? Ini Tuhan mana ya? Itu bukan menanti-nantikan Tuhan, itu nanti-nantikan Grab, Gojek gitu. Gojek mana nih? Menanti-nantikan Tuhan tuh artinya begini. Coba, siap?
Tetapi orang-orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Atau lebih ekstrim lagi, tetapi orang-orang yang melilitkan dirinya kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan seumpama Raja Wali Citra Televisi Indonesia. Kenapa Alkitab pakai kata Raja Wali? Kenapa nggak burung gereja, bro? Hah? Kak Dieter mau nanya, kalau dari nama lebih rohani mana, Raja Wali apa burung gereja? Hah? Lebih rohani mana, burung gereja apa burung Raja Wali? Kenapa burung gereja lebih rohani? Karena ada gereja-gerejanya. Iya kan? Tapi lu tahu gak burung gereja tuh namanya doang rohani, kelakuan gak rohani. Makanya jangan ketipu yang ada gereja-gerejanya. Asik. Bener gak? Bu, pernah lihat burung gereja gak? Di rumah ada tiang listrik, pernah lihat tiang listrik? Itu kan nongkrong burung emprit kan? Burung emprit itu apa? Burung gereja. Jangankan angin, bro. Angin sepoi-sepoi, nyungsep dia. Masuk gereja kosong, masuk masjid kosong, wihara kosong. Jadi ini burung-burung murtad sebenarnya nih. Masuknya masuk gereja. Iya kan? Kan banyak orang begitu kan. Matius, Markus, Lukas. Tapi lihat deh, pernah pelayanan penjara gak? Waduh, murid Kristus semua di situ. Nama rohani, kelakuan gak rohani. Beda sama burung Raja Wali. Burung Raja Wali namanya gak ada rohani-rohaninya. Kayak Dieter Nicholas, gak rohani, gak ada rohani. Tapi kelakuan rohani. Ya kalau bukan diri sendiri yang memuji siapa lagi? Masa suruh orang lain memuji kita? Ada amin? Makanya pulang dari tempat ini. Ya, bangun kekristenanmu di dalam. Alami kuasanya Tuhan. Kuasanya Tuhan itulah yang memberikan kekuatan kepada engkau. Dan yang akan membuat engkau senantiasa konsisten di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ini brother kita kayaknya gue sering lihat deh. Yuk. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasamu, oh kuasamu
Kami percaya Engkau Tuhan, lambat janji-Mu ya Tuhan. Kodaralaba ya ralama ya ralama ya ralabo, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari kita mau angkat tangan kita, sama-sama kita katakan, ku percaya, oh Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, oh Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu, oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar sabda kebenaran firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam kekristenan ini kami tidak membangun kulit, tapi kami membangun kedalaman bersama dengan Engkau. Biar hari ini kami mengalami kuasanya Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami percaya Engkau menyengat kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami pulang dari tempat ini gak akan pernah sama lagi. Karena kami tahu kuasa Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kehidupan kami. Kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan di sore hari ini. Amin. Haleluya. Dan kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu Tuhan. Engkau mau berkati Tuhan persembahan kami, Engkau berkati juga orang-orang yang memberi Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Dieter Tuhan yang hari ini memberikan firman Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami terus Tuhan pakai pelayanannya, Engkau mau berkati terus Tuhan. Apapun yang dikerjakan yang Engkau yang mau buat berhasil, kiranya penyertaan Tuhan sempurna turun atas Koditer dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
Haleluya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Multimedia kami persilakan. Selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di GBI New Life Community. Saudara adalah keluarga di dalam Kristus. Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan hari ini kepada Pastor Dieter Nicholas. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Minggu GBI New Life Community pada tanggal 19 Mei pukul 4 sore di Kuningan City lantai 3 akan dilayani oleh Pastor Raguel Lewi. Ibadah anak sekolah minggu GBI New Life Community diadakan setiap hari Minggu pada pukul 4 sore di ruangan khusus sekolah minggu. Doa pagi online GBI New Life Community diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 pagi. Holy Land Tour ke Tanah Perjanjian bersama dengan Bapak Gembala kita, Pastor Supratman Bintiri, diadakan pada tanggal 23 Juni sampai 5 Juli 2024. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berangkat bersama, boleh menghubungi pengerja GBI New Life Community. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, perpuluhan, diakonia, ucapan syukur, dapat ditransfer ke nomor rekening di bawah ini 523-522-6909 atas nama GBI New Life Community. Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat menghubungi nomor di bawah ini 0811-8629-202. GBI New Life Community membuka audisi singer kepada anak-anak muda yang rindu untuk melayani Tuhan dan memiliki bakat dalam bernyanyi. Apabila teman-teman rindu untuk melayani, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Setelah ibadah selesai, jemaat dapat beramah-tamah di lounge depan sambil menikmati kopi dan teh. GBI New Life Community mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Berapa banyak yang diberkati? Haleluya, puji Tuhan ya. Kita mau seperti Raja Wali ya, tantangan, masalah apapun juga yang ada, saya percaya kita melekat ya dengan Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan ya, dan saya percaya kita bisa boleh mengalami kemenangan lepas kemenangan. Saya menyambut bagi yang baru pertama kali hadir ya, selamat datang di tempat ini dan kami rindu untuk nextnya bisa join bersama dengan kami. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini kami boleh beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan mau kami terus terikat dengan Tuhan, kami terus tertanam di dalam Tuhan, kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tantangan, masalah apapun juga mungkin yang sedang kami alami hari-hari ini, kami percaya itu tidak menjadi sebuah alasan untuk kami tidak bangkit, tapi kami percaya kami terus bertumbuh ya Tuhan, kami terus berbuah ya Tuhan, dan kami melihat kehidupan kami naik terbang seperti burung Raja Wali. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hamba-Mu. Mari kita berdoa, kita arahkan tangan kita buat hambanya Kaditer, berkati Kaditer berlimpah-limpah, berkati istri dan anaknya Tuhan, berkati pengembalaan di Rumah Harmoni. Kami percaya ya Tuhan, lewat pelayanan beliau banyak orang diberkati oleh Tuhan. Kekuatan, kesehatan senantiasa atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat teman-teman yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan juga. Tuhan Yesus memberkati kami semua berlimpah-limpah. Terima kasih yang baru pertama kali hadir di tempat ini juga. Tuhan memberkati biar kami boleh menjadi satu keluarga di tempat ini. Buat setiap jemaat-Mu yang setia untuk datang beribadah ya Tuhan, Tuhan juga memberkati. Kami percaya kebenaran firman-Mu hari ini memberikan kami kekuatan. Besok kami akan masuk ke kampus, besok kami akan bekerja,
Besok kami akan bertemu dengan setiap orang yang Tuhan percayakan untuk kami bertemu. Kami percaya Tuhan menyertai apa yang kami lakukan. Semuanya boleh berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat tempat ini, buat Mall Kuningan City. Tuhan berkati mall ini ya Tuhan. Tuhan lindungi pagari dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati juga bangsa kami Indonesia. Kami percaya keamanan, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah ya Tuhan toleransi boleh nyata di bangsa ini. Setiap orang ya Tuhan boleh beribadah ya Tuhan, boleh berdoa di bangsa ini ya Tuhan, di dalam kerukunan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali pulang, kami angkat tangan kami dan kami terima berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.